sudah mempelajari ya bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dan ternyata sel ini memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi loh. Nah, ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu disebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, terdapat organel-organel yang hanya bisa dimiliki oleh sel hewan saja dan sebaliknya. Bahkan ada pula yang dimiliki oleh keduanya. Yuk kita bahas masing-masing organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Membran sel atau sel membran. Ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Kedua, ada dinding sel. Ini adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Ketiga, ada nukleus. Sel tidak memiliki otak, tetapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Yang keempat, mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Nah, mitokondria yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Yang selanjutnya, vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Keenam, ada kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Selanjutnya, sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Fakta sains. Tahukah kamu bahwa sel hewan ini memiliki keunikan loh? Yang pertama, sel hewan ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. Yang kedua, hewan dan manusia ini menghasilkan miliaran sel setiap harinya untuk menggantikan 100 sampai 150 juta sel mati dalam tubuh mereka setiap detik. Yang ketiga, semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat itu juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung akan menghancurkan sel yang rusak tersebut. Yang keempat, setiap sel yang ada di dalam tubuh hewan dan manusia dapat menghancurkan dirinya sendiri selama infeksi, cedera, atau pada kondisi langka tertentu sehingga tidak berdampak pada sel lain.